Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Di pagi hari ini kembali lagi kita bertemu di dalam perenungan kita terhadap kebenaran firman Tuhan. Kali ini kita belajar dari Injil Markus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-30 dan 31. Saya baca firman-Nya bagi kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kedua ayat ini menjadi bagian perenungan kita di pagi hari ini, Bapak Ibu. Kasihilah Tuhan Allahmu. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Di dalam perintah mengasihi Tuhan ini tercakup semua perintah yang lainnya. Ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita pun akan patuh terhadap perintah-perintah yang lainnya. Mengapa demikian? Karena semua kepatuhan dimulai dari kasih kita kepada Tuhan. Tanpa kasih kepada Tuhan, apapun yang kita perbuat tidak akan benar dan semuanya tidak berfaedah. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi. Di dalam perintah ini terdapat prinsip yang memerintah kita. Artinya, kasih kepada Tuhan yang memerintah kita untuk bertindak. Kasih kepada Tuhan itulah yang memerintah kita untuk melakukan segala sesuatu. Kata kerja kasih di ayat 30 dan 31 berbentuk kalimat imperatif. Artinya adalah ini berbicara tentang sebuah tindakan yang aktif, bukan pasif. Jadi mengasihi Tuhan itu merupakan tindakan kita yang aktif. Terus menerus kita kerjakan, terus menerus kita lakukan, kita mengasihi Tuhan. Di dalam Injil Matius 22 ayat yang ke-40 dikatakan, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kata tergantung menyeratkan ide yang lebih mendalam, yaitu ketaatan harus digantungkan kepada kasih kepada Allah. Jadi ketaatan kita itu merupakan bukti daripada kasih kita kepada Allah. Dengan segala bentuk ketaatan terhadap perintah Tuhan tidak akan berguna apabila tidak diletakkan kepada kasih kita kepada Tuhan dan pada tujuan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mengasihi Allah dengan segenap hati dapat membebaskan kita dari pembelaan diri. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, maka itu akan membebaskan kita dari pembelaan diri, dari pembenaran diri. Kecenderungan untuk membenarkan diri, untuk membela diri kita akan hilang apabila kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Mengasihi Tuhan akan membuat kita melakukan segala sesuatu demi kemuliaan Tuhan. Maka dengan demikian, apa yang kita lakukan dan kerjakan bukan supaya kita dipuji orang. Jika ketaatan kita dilandaskan pada kasih terhadap Tuhan, hal itu merupakan perintah yang benar dan tindakan kita yang benar. Tetapi jika ketaatan kita tidak dilandaskan kepada kasih terhadap Tuhan, maka hal itu tidak bisa disebut sebagai ketaatan. Artinya, tanpa kasih kepada Tuhan, ketaatan kita hanya akan menjadi ajang pamer diri sendiri. Bahasa kerennya, kita hanya mempertontonkan kemunafikan. Di luar kita terlihat mengasihi, tetapi di dalam penuh kebusukan. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kasih kepada Tuhan memampukan kita untuk kuat. Kasih kepada Tuhan memampukan kita untuk tetap bertahan. Apapun yang terjadi, kita tetap mengasihi Tuhan. Ketaatan kita seharusnya merupakan respon terhadap kasih kita kepada Tuhan dan wujud kasih kita kepada Tuhan.
Jadi ketika kita taat melakukan ini, melakukan itu, ketika kita taat melakukan segala sesuatunya, ketaatan kita itu seharusnya ketaatan yang merupakan wujud kasih kita kepada Tuhan. Apabila kita mengasihi Tuhan, maka kita pun akan mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Apabila kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, maka kita pun akan dimampukan mengasihi orang. Maka kita pun akan dimampukan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Maka kita pun akan dimampukan untuk melakukan segala sesuatunya dengan benar. Jadi hal yang harus dimiliki setiap orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus adalah kasih terhadap Tuhan, kasih yang murni kepada Tuhan. Itulah yang harus kita miliki, itulah yang harus kita miliki, wajib dimiliki oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Supaya apa? Tindakan yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita kerjakan benar di hadapan Tuhan. Oleh karena kita mengasihi Tuhan, kasih kita kepada Tuhan akan menghalangi kita untuk berbuat dosa. Kasih kita kepada Tuhan akan menghalangi kita untuk melakukan hal-hal yang tidak benar, yang tidak terpuji, yang ditentang oleh orang-orang di sekeliling kita. Dan segala sesuatunya itu, kita bisa menolak segala kejahatan, kita bisa menolak segala perbuatan-perbuatan yang tidak benar apabila ada kasih di dalam diri kita kepada Tuhan. Maka di dalam perenungan kita di pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya anjurkan kita untuk dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, maka kita akan dimampukan untuk mengasihi saudara-saudara kita dengan segenap hati kita. Maka kita akan dimampukan untuk mengasihi orang tua kita dengan segenap hati kita. Maka kita akan dimampukan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Maka kita akan dimampukan untuk mengampuni orang, mengampuni tetangga, mengampuni yang lain-lain yang bersalah kepada kita. Jadi kuncinya adalah kasih kepada Tuhan. Amin. Ini yang dapat saya bagikan kepada kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.